Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 128, penjahat mendapatkan kekuatan. Guru Ye, ada pencuri di rumah Anda. Lin Yu menutup telepon dan menarik Ye Qingmei yang putus asa. Ye Qingmei tinggal di sebuah apartemen loteng. Begitu dia naik ke atas, dia melihat semua jenis pakaian dan kebutuhan sehari-hari terlempar ke pintu masuk tangga. Ekspresi Ye Qing berubah, dan dia segera bergegas masuk. Lin Yu juga bergegas masuk. Ruangan itu terbalik dan seorang pria botak di lantai atas membungkuk di depan tempat tidur, mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Qingmei berteriak pada pria itu. Sepertinya dia mengenal pria ini, kalau tidak dia tidak akan begitu tenang. Apa yang kamu bicarakan? Mencari gelang nenekmu. Pria di atas menjawab dengan nada mencemooh. Ibuku meninggalkan gelangku, tidak ingin mengambilnya. Ye Qing mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Oh, gadis bau, siapa bilang itu milik ibumu? Itu milik nenekmu, itu diserahkan padaku oleh nenekmu. Pria itu berdiri tegak dan memarahi Ye Qingmei. Apakah dia pamanmu? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, dia telah menebak identitasnya dari kata-kata pria itu. Ye Qingmei tidak berbicara, dan mengangguk. Paman sialan macam apa, bukankah ini hanya bajingan? Lin Yu mencibir. Memikirkan penggunaan 200.000 lubang untuk membersihkan alisnya, Lin Yu menjadi marah. Ketika pria nakal itu mendengar kata-kata Lin Yu, alisnya mengerutkan kening, dan dia mengutuk, siapa kamu nak, siapa yang kamu omel? Apakah kamu ingin gelang? Itu bukan pada alis yang jelas. Lin Yu berkata dengan tangan yang meraih Ye Qingmei, merapikan gelang di pergelangan tangannya, dan mengguncangnya pada pria nakal itu, ayo, ini dia. Ayo, berikan padaku. Pria nakal itu tersenyum dengan gembira, dan dengan cepat berjalan ke bawah, mengulurkan tangan untuk mendapatkan gelang itu, tetapi begitu tangannya mencapai Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya karena suatu alasan, dan Lin Yu memberinya sentuhan lembut. Menarik, pria nakal itu segera menjerit, dan lengan kanannya terkilir. Pergilah, ambil barang-barang di luar sepertiku, dan aku akan membantumu menyambung tanganmu. Lin Yu berkata dengan dingin. Oke, nah, kamu bisa mengambilnya untukku dulu, atau bagaimana aku bisa mengambilnya, ini sangat menyakitkan. Pria nakal itu menyeringai kesakitan. Lin Yu tidak takut dia akan kembali ketagihan, jadi dia mengulurkan tangannya untuk membantunya meletakkan kembali lengannya. Pria nakal itu menggerakkan tangannya dan berkata kepada Ye Qingmei, oke, gadis bau, apakah kamu sudah menemukan penolong? Saya meminta Anda untuk mengambilnya, apakah Anda tuli? Ekspresi Lin Yu tenggelam. Oke, biarkan aku yang mengambilnya, tapi kamu harus memberiku gelangnya, atau kamu akan membunuhku dan aku tidak akan pergi. Pria nakal itu hanya berperan sebagai nakal. Berapa harga gelang itu? Lin Yu bertanya. Pria nakal itu memutar matanya dan berkata, jika kamu menaruhnya di sini, nilainya setidaknya 100.000. Oke, saya akan memberi Anda 200.000 yuan. Anda tidak diizinkan mengganggu Qingmei lagi di masa depan. Lin Yu mengerti. Bajingan ini hanya ingin uang, jadi kirimkan saja dia. Oke, ini kesepakatan. Pria nakal itu setuju dengan gembira, dan kemudian dengan cepat membantu Ye Qingmei mengemasi barang-barangnya kembali. Lin Yu meminta dia untuk sebuah rekening, dan mentransfer 200.000 yuan dari kartu banknya. Dia pergi begitu saja tanpa pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk berkata kepada Ye Qingmei, Qingmei, kamu menemukannya. Tuan yang kaya, jangan lupakan pamanmu ketika kamu berkembang di masa depan. Turun. Lin Yu memarahi dengan dingin, dan pria nakal itu dengan cepat lari. Jangan khawatir,
dia seharusnya tidak mengganggumu lagi untuk sementara waktu. Lin Yu memandang Ye Qingmei, yang sedang duduk di tangga, merasa sedikit tertekan. Terima kasih, kata Ye Qingmei dengan lembut, agak tidak mampu mengangkat semangatnya. Kematian Lin Yu memukulnya terlalu banyak, dan ditambah dengan masalah paman nakal ini, suasana hatinya turun ke bawah. Lin Yu dengan cepat berjalan ke arahnya dan duduk dan bertanya dengan lembut, Guru Ye, Lin Yu bercerita tentang kamu sebelumnya, mengatakan kamu kembali ke kampung halaman sebelum kamu lulus, kan? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Lin Yu menghubungi sudah lama sekali sejak Anda, dan saya belum pernah berhubungan. Ye Qingmei ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ibuku sakit parah pada saat itu, jadi aku kembali. Jika aku tidak kembali, tidak ada yang akan merawatnya. Bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ayahmu ada di rumah? Lin Yu bertanya-tanya. Saat aku berumur 7 atau 8 tahun, ibuku dan aku disapu oleh kakekku. Jejak kesedihan muncul di antara alis Ye Qing. Mengapa? Karena kakekku lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Ibuku tidak pernah melahirkanku setelah melahirkan, dan nenek memiliki prasangka buruk terhadap ibuku, jadi mereka memberi ibuku topi curang dan menyapu ibuku. Ye Qingmei menurunkan alisnya, memalingkan kepalanya, wajahnya sedih, seolah dia tidak ingin mengingat masa lalu yang menyakitkan ini. Lalu ibumu meninggal. Ye Qingmei mengangkat kepalanya dan menghela nafas, aku satu-satunya yang tersisa. Jadi aku berpikir untuk datang ke Qinghai untuk mencari seseorang yang layak diandalkan. Sayangnya, bahkan dia sudah pergi. Begitu suara itu jatuh, ada lapisan kabut lain di mata Ye Qingmei. Hati Lin Yu bergetar tajam ketika dia mendengar kata-kata ini, apakah orang yang dia andalkan, siapa dia? Dia merasa lembut di hatinya, menatap Ye Qingmei yang tidak berdaya di depannya. Penuh kesusahan, jika He Jiarong belum menikah, dia pasti akan mengejarnya dengan putus asa. Tunggu, He Jiarong sudah menikah. Apa hubungannya dengan dia? Dia adalah Lin Yu. Dia masih punya waktu pertama. Dia juga punya hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, ia melihat Sue Qin menelepon, dan segera mengangkatnya. Hei, Jiarong. Tidak apa-apa, sesuatu terjadi pada perusahaan, apa yang kamu lakukan sekarang, bisakah kamu datang? Nada Sue Qin di ujung telepon sangat cemas, jelas sesuatu yang serius telah terjadi. Oke, jangan khawatir, aku akan kembali sekarang. Lin Yu buru-buru setuju dan berkata kepada Ye Qingmei, Guru Ye, saya sedikit terburu-buru, jadi saya akan pergi lebih dulu. Panggil saja saya jika ada yang harus Anda lakukan. Ye Qingmei mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan penuh terima kasih, jangan khawatir, saya akan membayarmu kembali ketika saya menghasilkan uang kembali. Setelah Lin Yu bergegas ke Rongkin Meiyan, dia menemukan bahwa kantor sudah penuh dengan orang. Manajer umum, direktur penjualan, manajer pemasaran, dan yang lainnya semuanya hadir. Sekelompok orang berkumpul di sekitar meja Sue Qin dan membicarakannya berantakan sekali. Ada apa? Lin Yu melihat formasi dan tahu bahwa itu pasti masalah besar. Jiarong, kamu di sini, kamu datang dan lihat, produk kami keluar dari versi peniru. Sue Qin melihat Lin Yu, dan panik hatinya mereda, dan buru-buru menyerahkan 2 botol hijau kepadanya. Lin Yu. Salah satu vial dicetak dengan logo Rongkin Beauty yang merupakan produk mereka sendiri, dan yang lainnya dicetak dengan logo Yikin Beauty, dan dibuat oleh perusahaan lain. Selain itu kemasannya sangat mirip dengan milik mereka, warna dan kualitasnya juga sangat mirip. Kecantikan Yikin. Lin Yu mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya sebentar, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang merek ini. Saya telah menemukan seseorang dari organisasi profesional. Bahan-bahan di rumah mereka persis sama dengan kita. Sue Qinhan berkata dengan wajah, dengan kata lain, resep rahasia kita telah dikuasai oleh pihak lain.
Bagaimana ini mungkin? Apa kau dan lelaki tua itu tidak tahu resep rahasianya? Lin Yu mengerutkan kening, menyeka lotion kecantikan Yikin dan mencium baunya di hidungnya, dan menemukan bahwa itu persis sama dengan miliknya. Aku telah memberitahu Duan Tua bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sini, tapi Duan Tua telah bersamaku selama bertahun-tahun, mustahil untuk mengkhianatiku. Suekin mengerutkan kening dan berkata, mungkin dia dijiplak saat mengembangkan formula. Lin Yu juga tahu sesuatu tentang lelaki tua ini, mengetahui bahwa dia adalah lelaki tua dari keluarga Sue. Karena Suekin dapat memberinya resep rahasia, itu berarti dia pasti dapat dipercaya, jadi sangat mungkin terjadi kesalahan selama persiapan resep rahasia. Tuan He, ini laporan penjualan kami untuk bulan ini. Karena produk tiruan ini hanya dihargai setengah dari harga kami, pasar kami akan segera diserbu dan penjualan turun. Direktur pemasaran berkata tanpa daya. Sekarang banyak pusat perbelanjaan telah berhenti bekerja sama dengan kami, dan segera produk kami akan benar-benar tidak laku. Manajer penjualan juga tampak getir. Jangan khawatir, kamu pasti bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Lin Yu buru-buru menghibur semua orang. Tiba-tiba ada ketukan di pintu luar, dan kemudian Duan Su masuk. Melihat orang-orang di ruangan itu, dia gemetar, lalu berbalik untuk melihat Lin Yu dan Suekin, matanya merah, dan dia berbalik ke arah Sue. Arah Qin berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Sue, saya minta maaf untuk Anda. Hati Suekin tiba-tiba tenggelam. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang karyawan tua yang sangat dia percayai akan mengkhianatinya setelah sekian lama bersama keluarga Sue. Sehingga dia tidak berbicara untuk sementara waktu. Direktur Duan, Anda membocorkan resep rahasianya. Lin Yu melihatnya seperti ini dan memahami garis besarnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa Anda melakukan ini? Dia, sial, mereka mengancamku dengan cucu kecilku, aku tidak bisa menahannya. Duan Su menangis terseduh-seduh, dan hatinya sakit. Siapa yang mengancammu? Ekspresi Lin Yu sedikit melunak. Sao Jian dari grup Tianyi. Duan Su berkata dengan tergesa-gesa. Grup Tianyi, Zeng Tianyi. Ekspresi Suekin berubah dan berkata dengan marah, bajingan ini. Setelah berbicara, dia berbalik, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zeng Tianyi. Lin Yu mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat padanya untuk mengaktifkan handsfree. Suekin mengangguk dan menyalakan speakerphone. Hei, Kiner, apa yang kamu cari? Telepon terhubung dengan cepat, dan suara malas Zeng Tianyi datang dari ujung telepon yang lain. Zeng Tianyi, aku bertanya padamu, apakah kamu mencuri resep rahasia perusahaan kami? Suekin dengan marah berkata. Ya, kamu tahu itu lebih lambat dari yang saya harapkan. Zeng Tianyi berkata sambil tersenyum. Jelas dia telah menunggu hari ini, dan dia tampaknya tidak takut Suekin tahu bahwa versi peniru adalah dia memproduksinya. Tahukah kamu bahwa ini ilegal? Kami telah mengajukan permohonan paten. Percaya atau tidak, saya akan menuntutmu. Suekin benar-benar kesal dengan penampilan nakal Zeng Tianyi, wajahnya memerah, dan sedikit marah. Meskipun digugat, gugatan itu berlangsung selama 1 atau setengah tahun. Pangsa pasar Anda telah lama ditelan, dan resep rahasianya ada di tangan saya. Saya membocorkannya begitu saja. Saya tidak tahu berapa banyak perusahaan kecil yang akan menghancurkan kepala. Bersaing untuk produksi, bukan. Pada saat ini, Zeng Tianyi sedang berbaring di kursi putar kulit di kantornya, dengan cerutu menjuntai dari mulutnya, memandang pemandangan di luar jendela Prancis yang besar dengan bangga. Alasan mengapa dia mencuri resep rahasia itu awalnya bukan untuk uang, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan Rongqing International, atau lebih tepatnya, untuk menjatuhkan Lin Yu. Nakal, kau bajingan. Suekin berteriak di telepon dengan suara serak.
Kiner, kamu tidak bisa mengatakan itu, aku semua untukmu. Zheng Tianyi berkata sambil tersenyum, selama kamu berjanji padaku satu syarat, aku berjanji bahwa kosmetik palsu akan segera menghilang dari pasaran, dan resep rahasianya ini tidak akan bocor. Kondisi apa? Sue Qin mengerutkan kening dan siap di dalam hatinya, dia tahu bahwa Zheng Tianyi telah sepenuhnya memahami kali ini, dan persyaratannya pasti sangat keras. Permintaan saya sangat sederhana. Anda hanya perlu meminta He Jiarong untuk menggonggong saya 3 kali di depan seluruh perusahaan Anda, dan kemudian mengumumkan penarikan tanpa syarat Rongqin Meiyan. Saya akan segera menarik produk palsu dan merobek resep rahasianya. Zheng Tianyi perlahan memuntahkan kepulan asap, menyipitkan matanya, dan merasa tak terkatakan di dalam hatinya. He Jiarong, kamu akhirnya memiliki fan di tanganku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.